Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Baitur Rahman dan segenap para perangkat-perangkatnya, para pengurus dan seluruh para jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya sampai saat ini. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya. Tentunya kesemuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk tetap selalu berbenah, mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Karena aktivitas yang kita lakukan sampai saat ini yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda daripada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri tanda orang yang bertakwa isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya untuk menempuh kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yang mana di situ nanti kita akan mendapatkan hasil daripada apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Maka persiapkanlah diri kita baik-baik dengan pelbagai macam aktivitas amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang sudah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diimplementasikan dan diajarkan oleh para ulama. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, mudah-mudahan rasa cinta dan rindu kita tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi, dalam hitungan beberapa jam lagi, secara hitungan kalender Masehi kita akan memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Tentunya di sini kami akan mengajak Bapak Ibu para jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Bang Raya, untuk mengevaluasi sedikit dari apa yang sudah kita jalani selama kita hidup di dunia di tahun 2023. Tentunya evaluasi tersebut akan kami bahas di awal juga, di awal tahun 2023. Apa yang mesti kita bahas?
setiap pergantian tahun baru, tidak sedikit di antara kita ini yang masih saja tidak mengindahkan pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama, yang sudah dihimbau, yang sudah diinstruksikan. Bahkan alih-alihnya nanti dengan pelbagai macam alasan melakukan aktivitas tersebut, alasannya dengan berkumpul bersama keluarga, mungkin bakar sate, bakar jagung dan lain sebagainya. Ini dijadikan alasan supaya di malam pergantian tahun baru itu bisa dilewati, bisa diekspresikan, bisa dilihat. Padahal kalau kita mau berbicara masalah tanggal, kalender, perubahan tahun, ya, ini kalender-kalender yang memang secara umum kita pakai. Tapi kalender itu punya makna. Kalender itu punya makna. Baik kalender itu secara Islam, Hijriyah atau Qamariyah, ataupun Masehi dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan ritual ibadah masing-masing agama. Nah, di tahun pergantian tahun baru Masehi itu ada beberapa ritual yang mana di tahun itu, di hari itu, di tanggal itu terjadinya ritual ibadah di agama yang lain. Beberapa contohnya agama Nasrani, agama Majusi, agama Yahudi dan lain sebagainya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan di tahun itu, malam pergantian tahun Masehi, ada ritual ibadah yang kita lakukan di situ, yang mana kita di sana mungkin dengan alasan kita bersilaturahim dan lain sebagainya, ya. Dengan kita mengadakan silaturahim, ada bakar jagung dan lain sebagainya, kumpul keluarga. Konteksnya bukan di situ. Kenapa mesti di malam itu, pertanyaannya? Kenapa enggak sebelumnya? Kenapa enggak setelahnya? Kalau kita mau cari-cari alasan, banyak sebenarnya. Kita ini Bapak Ibu, para jamaah sekalian, ayah bunda, ya, punya aturan tersendiri. Kita punya agama yang kita yakini. Tentunya kalau kita mau memahami sejenak apa arti Islam itu, maka di sini kami sajikan biar kita paham apa makna Islam menurut kacamata pandangan daripada syariat. Lah kalau sudah dipahami ini, insya Allah malam nanti kita hanya memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat, bangun fi jaufil lail, di sepertiga malam kita beribadah, bermunajat, doa, minta diberkahi umur kita, tahun-tahun yang sudah kita lewati, mudah-mudahan Allah ampuni segala kekhilafan kita. Itu jauh lebih baik ketimbang kita bermalam-malam ngobrol, ngumpul. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, tidak sedikit di antara kita yang melakukan perkumpulan-perkumpulan di mana di malam itu melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik, wal a'yadzubillah. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Maka di sini kami sajikan di dalam kitab Syarah Hadis Jibril, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengatakan makna Islam, al-Islamu huwa al-imtithalu wal inqiyadu lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyyah. Apa makna Islam? Tunduk dan patuh terhadap apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didatangkan itu? Hukum-hukum syariat. Di mana bisa kita dapati hukum-hukum syariat itu? Tentunya Al-Quran dan Sunnah.
Ini warisan Nabi, Pak, Ibu, sebagai pedoman kita, sebagai tolak ukur kemutlakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka, ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian jadikan ini sebagai pedoman kehidupan kalian, tolak ukur daripada sebuah hukum, lan tadillu abada, enggak akan tersesat kalian selama-lamanya. Apa tolak ukur yang sudah diwariskan oleh Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Inilah panduan kita, Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Al-Quran dan Sunnah ini harus ada representatifnya dan harus diinterpretasikan oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang betul-betul faham, baik dari sisi bahasa, makna dan lain sebagainya, ya, arti dan lain sebagainya, baru kita bisa memahami sebagai orang-orang awam. Nah, inilah panduan kita. Maka kita ambil Al-Quran, ambil ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Kita sebagai pemeluknya disebut dengan muslim. Jadi yang disebutkan dengan muslim yang sejati itu bagaimana? Dia patuh, dia tunduk terhadap hukum syariat tersebut. Kalau benar-benar kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sebagai bukti cinta kepada Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar, hei orang-orang Islam, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad, ikuti ajarannya, ikuti qaulnya, apa yang dikatakannya, ikuti fi'ilnya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, tentunya kita akan patuhi itu semua, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah itu tidak hanya sekedar menggunakan atribut apa yang dipakai oleh Rasulullah seperti apa yang saya pakai ini. Lebih daripada itu juga itu. Lebih daripada itu. Terutama apa? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi mengatakan, siapa yang bertasyabbuh, mengikuti kebiasaan qaul, perkataan, perbuatan, fi'il orang-orang selain daripada kita yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum syariat, maka orang-orang ini biqaumin. Ba ini dalam ilmu nahwu disebut dengan lil musahabah. Lil musahabah. Apa ba ini maknanya? Ba ini maknanya musahabah, ada keterikatan di situ, ada keterlibatan di situ, hingga menjadi bagian daripada apa yang dia ikuti, maka disebut dengan ba al musahabah dalam ilmu nahwu. Jadi siapa yang mengikuti bagaimana caranya dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah rukuk kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, maka orang-orang ini akan dikumpulkan bersama orang-orang itu. Ini kita mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, di akhir zaman ini naudzubillahi min dzalik, kita ini sudah di fase-fase yang sangat lumayan mengkhawatirkan. Anak-anak di zaman sekarang ini, apalagi untuk hadir di majelis ilmu seperti ini, waduh Pak, majelis ilmunya subuh lagi, udah dingin, ya, mesti ambil wudhu. Malam tadi hujan, dari sore kemarin hujan lebat, dingin, ya.
Kalau mau dituruti hawa nafsu kita ini, tidur kita sampai terlihatnya matahari. Makanya bersyukurnya kita ini nikmat Allah, Pak. Nggak bisa kita membayar dengan seisi dunia ini. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pun sholat qobliyah subuhnya. Bagaimana sholat subuhnya? Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang duduk di sini, duduk di majelis ilmu, duduk di baitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk orang-orang kaya, orang-orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat keadaan anak-anak zaman sekarang, mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang, mohon maaf, di sana berkumpul berdekat-dekatan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Tidak ada ikatan yang halal bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan paling banyak di sana berkumpul apa? Orang-orang muslim, yang katanya orang-orang muslim. Padahal saya sudah sampaikan tadi, kalau dia mengaku seorang muslim, muslim yang sejati, dia mestinya patuh, tunduk terhadap hukum syariat yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini sudah dihimbau, sudah diberitahu, sudah diinstruksikan oleh para ulama. Maka lihat nanti malam pergantian tahun baru, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada hak bagi kita untuk menghakimi mereka yang berbuat kemaksiatan malam nanti. Enggak ada bagi kita. Kita cukup berdoa saja. Kita mau menegur juga tidak ada kemampuan, karena yang berhak di sini harusnya orang-orang yang diberikan amanah, diberikan mandat sebagai seorang pemimpin. Itu mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, jika bapak-bapak di sini atau ibu-ibu punya keterlibatan, punya amanah untuk menjadi pemimpin, mungkin selevel RT dan lain sebagainya, dikasih izin itu. Kalian yang memberikan izin untuk mengadakan acara, katanya acara kumpul rukun tetangga gitu ya, acara sesama tetangga di komplek. Di situ ada organannya. Maka na'udzubillahi min dzalik, mungkin nanti disisipi sesuatu yang melanggar hukum Allah, ada minum-minumannya di situ. Yang memberikan izin akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang betul-betul menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang betul-betul menjalankan hududnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang betul-betul selaras berjalan dengan ulama, bukan pemimpin-pemimpin yang menyokong, yang mendukung kezaliman, menyokong sesuatu perbuatan maksiat. Ini perlu kita hindari. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf, saya tidak berkomentar dalam urusan politik praktis ini, tidak ada urusannya bagi kita, apalagi dimasukkan dalam majelis ini dalam rangka menasehati saja. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka kita sama-sama menghimbau, instruksikan kepada keluarga kita, kalaupun memang dibuat diselenggarakan acara yang seperti itu di malam pergantian baru nanti, maka instruksikan, himbaukan kepada keluarga kita, ittaqullah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan berbuat sedemikian. Lupakan pelbagai macam alasan untuk melegalkan aktivitas di malam pergantian tahun baru dengan alasan bakar inilah, bakar itu, bakar ini. Enggak. Bakar hawa nafsu kita dengan istirahat, terus kita bangun fi jawfil lail, kita berdoa kepada Allah, minta kemaslahatan, minta apa yang kita hajatkan, terutama minta husnul khatimah, supaya kita diwafatkan dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatun najah. Kalimat seperti ini singkat tapi menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah izinkan kita untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebarkan oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita berdakwah untuk apa? Mentauhidkan bumi, mentauhidkan dunia, tapi dihalangi. Tok 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 tok. Assalamualaikum.
La ilaha illallah. Diusir. Ini apa ini? Inilah tantangan kita, Pak, diuji. Kalau berdakwah tuh memang harus diuji dengan pelbagai macam ujian, bahkan bertubi-tubi. Apa yang kita rasakan ujian tersebut tidak akan sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patuh dan tunduklah terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak murka kepada kita. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian? Kita ini sedang diuji dengan pelbagai macam pemimpin-pemimpin dengan karakter yang, mohon maaf, yang hampir sama. Karakternya paling dominan negatif ini. Karena kita sendiri kurang maksimal dalam mengimplementasikan makna la ilaha illallah. Kurang maksimal untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurang harap kepada Allah, kurang bermunajat kepada Allah. Maka di sini menjadi teguran buat kita bersama. Ya, banyak-banyaklah berharap kepada Allah, banyak-banyaklah berminta kepada Allah, banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala setiap aktivitas dunia kita dalam rangka mendapatkan keberuntungan dalam urusan akhirat nantinya. Maka instruksikan ini. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah, ikutilah apa yang beliau katakan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kerugian, wallahi saya katakan. Kita mengikuti apa yang Rasulullah katakan, nggak ada yang rugi, pasti beruntung. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tindakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang rugi bagi yang mengikutinya. Tidak ada yang rugi. Justru beruntung bagi seseorang yang mampu berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diinstruksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung orang tersebut. Maka sekali lagi, patuhilah, tunduklah terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, yang sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita nanti beruntung di sana. Dunia ini fana, tempatnya sementara. Akhirat selama-lamanya, kata Ustaz Dery Sulaiman itu ya. Kita nggak akan bakal lama hidup di sini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita cari? Nggak ada yang kita cari. Semua yang melekat kepada diri kita ini sebatas titipan. Nggak ada yang berhak memiliki apa yang Allah titipkan. Karena sesungguhnya apa yang Allah titipkan itu akan kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada apa-apa ya. Kita ini sedang mencari keberuntungan, tentunya keberuntungan yang kekal abadi, akhirat. Nah, tolong dihimbau ini ya. Anak kita mau keluar dari rumah, mau kemana? Mau ini, jangan, nggak usah. Tahan mereka, tegas kepada mereka, nggak usah. Apalagi wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik, sampai mereka dijemput oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Satu langkah, kata para ulama, satu langkah anak perempuan, kata para ulama, menginjakkan, melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumahnya dan di situ disambut oleh laki-laki yang bukan mahramnya, satu langkah kaki orang tua yang mengizinkannya, satu langkah kaki orang tua itu sudah tercatat di dalam nerakahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada keterlibatan, ambil bagian anak kita, keturunan kita, siapapun itu, keluarga kita, untuk mengikuti aktivitas-aktivitas itu. Niup trompet, berkumpul di proyek sana, ngelihat apa namanya itu, kembang api dan lain sebagainya. Kembang api ditepui. Apa gawenya itu? Ya. Kalau kita istirahat di malam harinya, bangun di malam harinya, pegang tasbih, bermunajat, minta ampun kepada Allah. Di tahun-tahun sebelumnya banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah ya, supaya Allah mengampuni kita. Terhadap manusia kita berintrospeksi, terhadap manusia yang sudah kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya, kita berusaha untuk memperkuat mental kita untuk meminta maaf. Itu jauh lebih baik. Jadi evaluasinya tuh seperti itu, secara sederhana.
Apa yang kita ambil faidahnya dari malam pergantian tahun baru? Melainkan di malam itu kita isi dalam urusan ibadah, taqarrub ilallah, mendekati diri kepada Allah. Udah nggak usah buang-buang waktu lagi bapak-bapak ibu-ibu. Kita nggak tahu kapan, sampai kapan kita ini hidup. Ya, beberapa hari yang lalu ini ada 2 jemaah saya yang wafat, padahal beberapa hari yang lalunya itu masih bertemu, masih bercengkrama dengan saya. Lusanya wafat. Itu sampai membuat saya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, membuat saya itu kayak ketar-ketir. Ya, walaupun usia masih muda seperti ini, kalau sudah mendengar orang wafat balik, itu bagi saya sudah ketar-ketir. Kenapa? Yang menjadi pertanyaannya, persiapan apa yang sudah saya siapkan? Sholat 5 waktu belum tentu, sholat sunnah belum tentu, bacaan Quran kita tiap hari belum tentu. Makanya membuat saya ketar-ketir. Namun tiada lain dan tiada bukan harapan saya, ya Allah, dengan ibadah saya yang sangat sederhana, yang tidak ada nilainya itu, mudah-mudahan Engkau beri nilai, sehingga ketika ada nilainya di hadapanmu, mudah-mudahan Engkau jadikan hamba mati dalam keadaan husnul khatimah. Nggak ada waktu lagi bapak-bapak ibu-ibu. Ya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tanpa disadari sudah merasakan hal yang seperti itu ketika mendapatkan kabar, mendapatkan informasi temannya meninggal, dulurnya meninggal. Orang yang beriman hatinya pasti bergetar. Bukan takut matinya, bukan. Karena mati itu pasti. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu pasti ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas waktu itu udah nyampe, nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan lagi. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita mati diwafatkan oleh Allah, apa perbekalan kita? Itu yang menjadi pertanyaan penting. Ya, semoga dengan aktivitas-aktivitas selama kita hidup di dunia ini, mudah-mudahan aktivitas itu paling banyaknya adalah aktivitas ibadah, sehingga Allah ridha kepada kita, walaupun aktivitas ibadah itu tidak sebanding dengan aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kalau kita mau mengikuti orang-orang soleh terdahulu seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, enggak terturut kita Pak, enggak keikut kita. Mereka sholat malamnya sampai ada yang ratusan rokaat, ada yang sampai 500 rokaat, ada yang 1000 rokaat sholat malamnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu enggak banyak rokaatnya, tapi 1 rokaat itu mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kalau kita boro-boro khatam Quran Pak Ibu, kita ini lebih banyak surat apa yang dingin-dingin itu nah. Qul itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin binnas. Paling banter itu boro-boro mau khatamkan Quran. Tapi jangan menyepelekan orang-orang yang baca Quran, baca ayatnya yang pendek-pendek seperti itu, karena tetap apa yang kita baca adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang muncul ya dari lisan-lisan orang-orang, mohon maaf itu ya. Oh, ini ayat pendek terus, ini kulhu, terus Al-Falaq, terus An-Nas, terus ganti yang lain ke Al-Baqarah. Ya lihat dulu pasukan yang di belakang itu. Kalau pasukan yang di belakang itu banyak generasi kolonial galau, dengkulnya, kakinya lah sudah gemeter. Jadi yang pendek-pendek baik sudah ya. Kalaupun surah Al-Baqarah ambil yang beberapa ayat, surat An-Nisa ambil beberapa ayat, surah Al-Imran ambil beberapa ayat. Lihat pasukannya dan lain sebagainya, gitu ya. Ditambah lagi juga dengan dibersamai dengan kualitas bacaannya, kualitas suaranya, supaya walaupun panjang ayat yang dibacakan tetap terdengar enak, tetap terdengarnya nyaman, seperti imam kita tadi. Alhamdulillah, masya Allah, gitu ya. Tuh, makanya saya lebih baik jadi makmum di belakang, lebih enak, lebih serap dengerin ya. Kalau orang bacaannya bagus, fasih ya, pengelapasannya bagus, benar, tidak meleset,
hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya bagus dan lain sebagainya. Enak kita dengar Pak, walaupun panjang. Lihat di Madinah, Mekah itu ya, walaupun panjang resep kita rasanya, teduh rasanya, hati kita nyaman ya, walaupun lama-lama enak gitu. Makanya Masya Allah, Masjid Baitur Rahman ini difasilitasi, sudah difasilitasi dengan semaksimal mungkin, alhamdulillah. Cuma balik lagi orang yang sholatnya ini, maka kita kudu doain Pak. Doa juga bagus ya, doa itu lebih afdal. Cuman aplikasi penerapan daripada doa itu adalah apa? Dakwah. Kedakwai Pak ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semuanya punya kewajiban untuk dakwah ini. Lain namanya wajib, harus dilaksanakan. Ayo ambil bagian ya, tegakkan agama Allah, tegakkan hududnya Allah, tegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergotong royong bersama-sama berdakwah, maka insya Allah dunia ini akan bertauhid, akan menerapkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid enggak akan sepi lagi, masjid akan ramai kalau kita bersama-sama bahu membahu untuk berdakwah, mengajarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu diberikan pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang belum direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya doa hajat kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, bahwasanya apa kata Allah? Wahai Musa, kata Allah, doamu sudah diijabah, cuma realisasinya menunggu sampai 40 tahun. Itu Nabi Musa. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, maka kita kudu bersabar, perbanyak kesabaran kita untuk mendapatkan realisasi terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita yang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya direalisasikan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama berwasilah kepada suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji dan umrah, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa beribadah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشيخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا Arhamar Rahimin. Allahumma khtim ajalana ya Allah ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan beribadah, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana dzurriyyatana ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami ya Allah anak keturunan yang saleh dan saleha. Allahumma innaka antal ghaniyul hamid, engkau maha kaya ya Allah, engkau maha terpuji ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah, permudahkan segala urusan dunia akhirat kami ya Allah, berikan kami rezeki yang barokah, yang halal, yang cukup, yang banyak buat bekal ibadah kami ya Allah. Terkhusus izinkan kami menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram bi asma'ikal azim bijahi wa bihaqqi sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian apa yang kami sampaikan, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.